lagi bersama kita Os, ya kan? Di Ngupi bermanfaat guys, ya kan? Seperti biasa guys, ya. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sama Ustadz Fali, ya kan? Nanti ada juga Ustadz Aul lagi nggak tahu kemana ya, lagi ada urusan bentar, ya. Kita belum upload video lagi nih guys kemarin karena sedikit ada kesibukan ya Ustadz ya. Ya, nanti jadi hari ini baru sempat membuat video lagi ya. Dan tema kita hari ini ya masih berhubungan dengan tema kemarin ya Ustadz ya. Ya, betul. Kalau kemarin itu toharoh fokusnya ke wudhu, tapi secara apa? Zohir. Zohirnya. Zohir atau jasmani ya kan. Jasmani. Nah, sekarang kita akan bahas tentang wudhu lagi, tapi ini wudhu batin guys. Luar biasa. Masya Berat. Wudhu batin. Saya juga baru tahu ternyata ada wudhu batin atau rohani. Ada zohir, ada batin. Zohir ada zohir, ada batin. Ya. Yang batin itu rohani. Rohani. Nah, gimana nih Ustaz? Silakan mau dijelasin Ustaz. Ya, Ya. wudhu batin itu apa itu Ustaz? Oke, sebelum membahas langsung ke wudhu batin, kita membahas dulu diri kita. Diri kita ini, kita sebagai manusia itu terdiri banyak aspek dalam diri kita ini. Pertama dari segi jasmani yang nampak, ada darah, ada tulang, gitu kan, ada mata yang bisa melihat, mulut yang bisa mengecap, bisa berbicara, ada telinga yang bisa menerima suara. Yang mana hal itu juga dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Tapi ada satu hal selain itu, ada manusia itu dikasih jiwa, ada jiwa, ada hati, ada jiwa. hati, ada pikiran, yang mana itu tidak dimiliki oleh selain manusia. Hewan-hewan tidak memiliki, punya perasaan malu, punya marah, punya sifat sayang, cinta. Itu ada dalam diri kita yang secara jasmani tidak ada. Ya secara jasmani. Ya, secara zahir nampak nggak ada. Ya, kan hanya bisa dirasakan. Iya. Nah, maka jiwa. Nah, maka wudhu pun demikian. Wudhu pun demikian. Ada jasmani. Ada yang sifatnya zahir, yang kita basuh Iya, dengan iya, kita, jasmani yang kelihatan. yang kita kelihatan basuh. Ada yang sifatnya batin. Batin ya. Nah, itu sebenarnya dalam diri manusia ini masih banyak nih tahapannya. Iya. Jadi dalam tadi sifat yang zahir, terus yang batinnya dari perasaan, dari sifat marah, sifat sayang, sifat salah, sifat baik. Ada lagi itu adalah sifat yang ada lagi dalam diri manusia namanya selain hati. Manusia itu ada biasa. Semua indra panca indera yang kita miliki. Selain itu juga ada sodor, ya, ada dada. Karena tidak punya masalah sesak. Nah, masalah itu ada ketika suatu kabar gembira kita senang. Ya, itu kan sifatnya adalah di dada. Maka ada doa yang diajarkan kepada kita semua, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri dan seterusnya. Nah, di dalam sodor itu masih ada lagi lapisan di dalamnya. Banyak. Iya, yaitu hati atau kolom, atau orang kita menyebutnya itu jantung. Cuman orang Indonesia sudah kadang menyebutnya hati. Padahal adalah jantung. Yang jantung ini, yang hati itu sifatnya muqallib, berubah-ubah. Kadang suka, kadang benci, kadang cinta. Nah itu kan. Keimanan pun di situ. Kadang kita imannya lagi nambah, lagi nurun. Nah maka sering kita diajarkan juga doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, atau sabbit qalbi ala dinik. Yang wahai yang memiliki, yang menguasai hati, tetapkanlah hati kami dalam keimananmu. Nah, itu jantung, itu hati. Di dalamnya masih ada lagi. Nah, sebelum bahas wudhu batin, kita bahas dulu yang ini. Oh gitu ya? Nah, di dalam hati masih ada lagi. Itu diajarkan dalam Quran juga. Di dalam jantung itu ada yang sisi yang lebih halus dari jantung. Namanya fuad. Fuad itu adalah sesuatu hati nurani, gampangnya. Kalau orang namanya fuad itu berarti ya, orang yang berhati nurani. Iya, orang yang berhati nurani.
Ya, Fuadi, Fuada, Ya. jadi dia adalah orang yang memiliki hati nurani. Hati nurani. Karena hati nurani itu seorang itu tidak bisa berbohong. Oh. Ketika dia hatinya suka, itu hati suka. Hmm. Suka benci itu sesuatu yang tidak bisa Dibohongi. Maka ketika kita melihat orang iba, gitu kan. Iya. Nah, itu kan hati nurani Hati nurani kita. kita. Ya. Dan seorang tua, orang sebagaimana ngantuk, bagaimanapun ketika anaknya nangis, dia akan bangun seorang ibu itu. Karena dia punya hati nurani. Walaupun dia ngantuk, dia bangun, mungkin malam haus atau dia mau ganti pampers. Iya. Sang ibu itu pasti akan bangun. Karena dia punya hati nurani, nggak tega dia. Nggak tega. Lihat Karena anaknya. apa yang dilihat oleh hati nurani itu melihat dengan cahaya Allah. Huwa yanzuru binurillah. Jadi maka dzabal fuadu ma ra'at. Yang tadi dia melihat dengan kacamata Allah. Melihat dengan Kacamata Allah yang biasanya hatinya tersinari oleh cahaya ilahi. Maka hati nurani, hati yang tercahaya. Guys. Nah itu. Nah tadi fuad ya, maka dzabal fuadu ma ra'at. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan maka dzabal fuadu ma ra'at. Apa yang dilihat oleh fuad, oleh hati yang paling dalam, oleh hati nurani. Ini Fuad nih hati nurani lah guys, bukan Itu Fuad nama orang guys. Adalah hati nurani. Hati yang, nurani. yang tidak bisa dibohongi, yang tidak bisa berbohong. Oke. Nah setelah Fuad ternyata masih ada lagi dalamnya. Ada lagi Masih ada dalamnya setelah lagi. Fuad. Ya. Oke. Oke, terusin saya. Nanti Oke. Fuad masih ada lagi guys. Ini Ya. teman saya baru muncul ini. Oke. Di dalam Fuad itu masih ada yang lebih halus dari Fuad. Maka disebut dengan lub. Min ulil albab. Ulil albab. Orang-orang Lub itu- yang lub memiliki itu, apa ya? intisari. Intisari. Nah, lub. Nah, di dalam lub itu Ada lagi. Ada lagi. namanya lub di lub. Apa itu? Ustaz? Bisa. Orang-orang yang Itu. jelasin beliau jelasin. Hah? Nanti setelah lub di lub ada lagi. Ada lagi. Namanya latifah. Sesuatu yang sangat halus. Latifah. Nah, latifah. Dan latifah ini dibagi menjadi 7. Kalau orang namanya Latifah itu berarti Lembut, ya. Oh, Kayak lembut. Latifah. Ya. Ya. Berarti orang yang namanya Latifah berarti lembut. Orang yang punya kelembutan Yang sangat berat luar kelembutan biasa. yang sangat luar biasa. Wah, itu lembut. Nah, Latifah itu ya guys. Namanya Nah. Latifah itu lembut berarti. ya, Bagus betul. sifatnya. Nah itu tadi sebelum membahas tentang wudu batin, tadi sudah membahas tentang diri kita dulu. Dan itu masih baru tahapannya baru ke hati ya, dada, jantung, lub, fuad, terus ada latifah menjadi 7. Itu baru tahapannya baru dada. Baru dada. Yang dalam diri kita ada ruh, Ya. ya kan? Banyak ya, Ya, Cek? ruh nanti panjang lagi Panjang lagi. ada ruh idofi, ruh ma'ani, ada ruh hakiki, banyak lagi. Jadi kalau ngebahas tentang wudu batin, pembahasan seperti ini tidak akan kelar sebenarnya. Iya, iya. Dan bukan saya yang berhak untuk menerangkannya, seorang yang harusnya alim alama yang bermakrifat kepada Allah. Kita hanya tahu sekelumit saja, sedikit saja yang kita tahu. Iya. Oke, itu sebelum membahas tentang wudu. Wudu batin. Itu baru intermezzo guys. Baru intermezzo. Dada, hati ya kan. Fuad dan lain-lain Ya. sampai ke Latifah tadi ada 7 itu baru intermezzo guys. Intermezzo. Bentar guys nih. Ya. Knalpotnya motornya berisik ya. Ya. Lanjut sekarang. Nah, wudu ini udah belum Ustaz? Oke. Intermezzonya udah. Boleh ya, boleh. Nah sekarang wudu batinnya itu apa Ustaz? Oke. Sekarang kita kembali ke pokok permasalahan. Pokok permasalahan. Yaitu wudu batin. Dan Ya. otomatis ketika kita masuk ke lapisan-lapisan yang paling dalam dari diri kita, Ya. setiap diri kita ada itu. Oke. Setiap diri kita memiliki shoulder, ini tidak ada. Ya. Dalam diri kita semuanya memiliki jantung. Hmm. Dalam jantung masih ada lagi namanya fuad. Dalam fuad ada lub, ada latifah dan seterusnya. Nah, itu apa namanya? Ya. Oke, silakan. Ya silakan. Iklan lewat ya guys. Oke. Nah,
Jadi ketika wudhu pun kita akan memulai proses itu. Proses Yang tadi kalau misalnya dada kita lagi bermasalah, kalau fisik kita bermasalah, Ya. misalnya fisik kita habis memegang perempuan, maka batal wudhunya, Ya. maka kita akan Basuh. membasuh. Membatal wudhu tadi. Ya, seperti Nah, yang kemarin dijelaskan ya guys. dijelaskan oleh Ustaz Ustaz Aul. Aulia dengan sunnah-sunnahnya, Ya. kan. Nah, maka yang dibasuh adalah bagian-bagian anggota tubuh kita. Ketika kita ada najis, maka sebelum wudhu kita harus bersihkan. Kita bersihkan dulu. Nah, wudhu itu bukan menghilangkan najis, tetapi wudhu menghilangkan najas, hadas. Ya, hadas. Ya, jadi Hadasnya pun hadas. hadas itu hadas kecil. Hadas kecil. Ya. Nanti ada harus juga nanti udah dibahas sama Ustaz Aulia Iya. pada sesi yang sebelumnya, maka tonton yang sebelumnya. Ah iya. Oke, betul. Tonton dulu sebelumnya ya, sebelum masuk ke sini ya guys. Biar nyambung. Biar nggak bingung. Nah, Lanjut. setelah itu kita kembali ke wudhu batin. Setelah kita belajar wudhu secara zahir, ya bukan berarti kita itu meremehkan wudhu zahir. Karena ketika kita sholat menuju Allah, kita mau mi'raj ke Allah dengan sholat kita, wudhu secara zahirnya harus benar. Maka jika wudhu zahirnya nggak betul, apalagi jika wudhu batin, karena tahapannya dia lebih ke atas lagi. Nah, kita kembali untuk memudahkan, kita akan langsung praktek. Ya, ketika praktek berwudu secara zahir, maka kita praktekkan wudu secara batin, tetapi untuk level di atasnya aja, karena level-level wudu batin banyak sekali. Ini level yang Level basic aja. Basic. Wudu batin orang sekiranya orang awam pun bisa memahami. Iya betul. Nah, jadi Dengan yang orang awam memahami. ya sekiranya bukan berarti kita merasa paling alim, tetapi takutnya nanti disesatkan oleh orang. Betul. Iya. Kita Seperti yang- saya itu juga awam guys. Kita juga sama awam, sok-sokan aja. Ketika kita wudhu, sebelum berwudhu itu kan kita ada sunnah-sunnahnya, ya kan? Sebelum wudhu kita persiapan bagaimana hilangkan najis kita. Nah, sama ketika kita mau wudhu batin, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Karena ketika wudhu batin, ketika misalnya kita membasuh telapak tangan kita, itu kita niatin pada Allah, ya Allah, tangan saya ini bekerja dengan tangan ini, ya Allah, yang mana saya khawatir ketika bekerja saya beramal sesuatu, ada sesuatu kesalahan yang baik yang sengaja maupun tidak sengaja melalui tangan hamba. Jadi ketika kita membasuh tangan, selain kita membaca basmalah, di dalam hati kita niatin, kalau ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Semoga semua kesalahan baik sengaja maupun yang tidak, yang besar maupun kecil, yang saya lakukan melalui tangan ya Allah, maka ampunilah ya Allah. Oke. Nah, itu tahapan yang pertama. Tahapan pertama itu untuk wudhu batin. Wudhu batin. Jadi ketika wudhu jangan hanya Jangan selesai. Enggak selesai. Jangan hanya Jangan cuma Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma itu, tapi Ya, ada kita tambah niat. lagi. Iya, ada Kita niat. tambah Oh, lagi. iya. Kita naik level lagi, apalagi kita menjelang Ramadan, maka perbaiki Setuju. Wudhu kita. Jadi ketika membasuh tangan, setelah itu kumur juga sama. Kenapa kok kumur setelah tangan? Karena mulut ini paling mudah sekali berdosa. Iya. Mudah berbohong, Iya. mudah sekali ghibah orang dan lain sebagainya. Paling enak itu guys gimana? Itu. Apalagi ada acara TV, acara ghibah. Iya. Mau bila semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat itu ya. Lanjut. Lanjut, setelah itu ketika kumur kita kumur bersama. Kita itu meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, jika kami dalam berkata-kata itu adalah melukai hati orang, dalam berkata-kata itu menghibah orang dan sebagainya, yang sifatnya kotor, maka bersihkanlah ya Allah, ampunilah ya Allah. Saya ngakui itu ya Allah, dan ampunilah ya Allah. Nah, itu kumur. Nah, yang kedua, ya Allah, kan kumur itu sudah 3 kali. Ya, kita basuh tangan sunnahnya 3 kali, itu kan sudah kan 3 ya, salasan. Nah, jadi ketika kita berkumur-kumurnya, yang keduanya ya Allah, terimalah ibadah melalui mulut saya apabila saya menasihati orang, mengajarkan orang,
itu adalah satu kebaikan ya Allah, maka terima. Jadi ketika dia kumur-kumur langsung berniat di Ya, batinnya apapun yang saya keluarkan itu semoga bermanfaat. Nah, jadi apa sebenarnya yang pertama adalah memohon ampun. Mohon ampun. Yang kedua semoga kita semoga diterima kita. amal ibadah ini diterima oleh Allah gitu kan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya Allah mudah-mudahan nanti setelah bersih ini saya tidak lagi mengulangi kesalahan, dan jika saya ada kebaikan maka permudah saya untuk kebaikan itu melalui mulut kami. Intinya kayak bertobat. Nah, jadi intinya ketika berkumur enggak sekedar ambil kurung selesai. Intinya kita lebih pada penghayatan. Oke. Nah, sama juga ketika membasuh tangan, ketika tangan ya Allah jika kami kalau disunahkannya itu ya Allah, jika nanti di akhir saya menerima kitab amal saya, kan nanti di akhir kan yang ditimbang tuh. Iya. Nah, semoga amal kitabnya itu kita terima pakai tangan kanan. Dari depan. Ya, dari depan, bukan dari punggung, bukan pakai tangan kiri, bukan pakai kaki, bukan pakai kepala. Berarti cara mengukur. Iya. Tergantung amal. Tergantung amal. Iya. Tergantung amal. Yang masing-masing dilempar itu. Iya, makanya Kita terimanya pakai punggung gitu. Sorry. Saking malunya dia bertatap muka sama Allah saat itu. Maka dia saat malu merasa berdosa, maka nggak berani dia menatap menerima kitab itu. Maka ada yang pakai punggungnya membelakangi, ada yang pakai tangan kiri. Mudah-mudahan kita terima pakai tangan kanan, penuh dengan senyuman. Amin Allahumma Amin. Ya Allah, semoga saya menerima amal ini pakai tangan kanan ya Allah. Terimalah semua amal ibadah saya ini. Berniatkan dalam. Berniatkan. Iya. Nah, terus ketika tangan kiri sama kayak yang pertama. Ya Allah, jika ada kesalahan dari tangan kiri, ampunilah ya Allah. Begitu sama dengan mata, ketika basuh muka, telinga, semuanya sama. Ya kan, telinga mendengar yang baik, telinga mulut sama seperti itu. Supaya nggak lama-lama, jadi langsung aja ya. Oke. Langsung dibersihkan, biar kita pada intinya ketika berwudu jangan hanya sekedar fisiknya saja, Tapi rohani kita, batin kita pun ikut andil di dalamnya. Orang ketika basuh muka tuh Allahumma biyad wajhi nurika ya Allah. Artinya ya Allah, putihkanlah, sinarilah muka saya ya Allah dengan cahayamu. Itu kan ada kesunatan untuk dalam membasuh anggota wudu kita. Itu adalah wudu batin untuk level pertama. Oke. Sanaul, berarti Iya. wudu batin ini bisanya waktu apa ya? Waktu wudu bersamaan dengan wudu yang zahir itu, atau ada waktu lain gitu? Maksudnya dalam artian emang itu waktunya bersamaan seperti yang dari dijelaskan Syekh Farid? Iya. Atau gimana? Dia memang bersamaan. Jadi ketika kita berwudu dengan zahir kita, dengan tangan kita, dengan mulut kita, sampai dengan seluruh badan kita yang menjadi anggota-anggota wajib wudu dan anggota-anggota sunnah wudu, itu kita niatkan itu tadi ya. Seperti yang disampaikan Ustaz Faleh tadi, setiap kita tuh pasti mempunyai sadar. Dalam sadar itu ada yang namanya qalb. Sebagian kita mengartikan hati, sebenarnya secara harfiah, maksudnya secara bahasa Arab, hati itu artinya kibdah. Kibdah itu hati, sedangkan qalbu itu jantung. Sebagaimana yang hadis di Arba'in Nawawi itu, hadis ke-6 itu kan di akhirnya itu ala wa hiyal qalb ya, wa in saluhat saluhat jasadul kullu. Fasadat, maksudnya ketika jantung ini benar ya, maksudnya sehat ya, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sehat semuanya. Berarti, oh iya, berarti banyak orang yang terbalik-balik nih. Iya, ya kan? tapi ya sudah lah, maksudnya sudah kadung Polbu itu sebenarnya jantung. Karena kalau dia hati, berdekat guys. dengan baik, maka seluruh zahir kita, tangan kita itu akan baik. Tapi kalau jantung ini udah empon-empon, coba orang udah empon-empon jantung udah pasang ring sekian sampai sering empat tuh pasti ya maksudnya pasti nggak bisa jalan. Iya. Tangan nggak bisa gerak, kaki Iya, nggak bisa kan? iya. Apalagi kalau jantungnya udah Nah, mati udah. udah.
Itu maksudnya lurus. Karena di antara jantung ini, itu kan jantung ini luar biasa, banyak pembahasannya luar biasa dalam ya. Seperti misalnya mahal niat wahwal qalb. Tempat niat adalah jantung, itulah. Ya kan? Tempat niat itu bukan di lisan. Hanya cuma talafuz bin niat atau sunnah. Menurut melafazkan itu ada sebagian sunnah yang bilang adalah sunnah ya. Jadi kita niat mahal niat, tempatnya niat itu tentu. Kita lihat nih, mau sholat tanpa dilafazkan sah. Yang penting kita dalam hati niat mau sholat zuhur atau rakaat, dalam hati aja itu sudah sah. Jadi mahal niat adalah qalb. Nah, kita ingat dulu dalam Quran, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya Orang beriman itu ketika dia disebutkan nama Allah, wajilat, berdetak, tersiap jantungnya. Maka bukan hati, kalau hati biasa aja. Kita kalau kabur, berdetak kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi yang betul itu adalah qalb adalah jantung. Nah, Makanya ketika tadi berdetak katanya wa idza tuliyat alaihimul Quran berdetak ayat itu zadaduhum imana. Ada juga yang ketika disebutkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sebagian sahabat ketika Nabi membaca Al-Quran ada yang pingsan. Ya, karena itu tadi jantungnya itu ada dari riwayat yang ada yang pingsan. Abu Bakar yang paling latif tadi ya, itu dia nangis sejadi-jadinya. Ada juga sahabat yang pingsan. Sampai Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara adiknya membacakan surat Al-Quran. Nah, itulah makanya jihad itu larinya ke jantung tadi itu kan. Semakin jantung, makanya kita ada yang jantungnya stabil, ada yang benar-benar ketika disebutkan nama Allah ada yang bagus itu yang stabil, nggak pingsan, nggak mengabaikan. Nah, ada kan ketika baca Quran diabaikan. Apa ini apa? Itu berarti jantungnya bermasalah. Bermasalah. Ada masalah. Ada misalnya ada jantung ini di cover sama sesuatu yang nggak bisa masuk. Sebenarnya jantung ini, maksudnya dia setiap ada ayat Al-Quran pasti dia masuk ya, masuk seperti ini. Terus dia tergantung tergantung orangnya. Apakah dia jantungnya bermasalah ataupun memang jantungnya nggak kuat nerima ayat Al-Quran itu, sampai ada sahabat yang pingsan saat itu. Nah, kalau kita yang dasar, maksudnya yang biasa-biasa aja, dia nggak pingsan dan nggak mengabaikan. Yang mengabaikan ini bermasalah mungkin di jantungnya. Dibaca Al-Quran panas, dibaca Al-Quran nggak ngaruh. Nah, itu bermasalah sebenarnya. Jadi kalau kita bahas tentang batin, contoh yang paling gampang adalah jantungnya, hati ya. Qalb itu ada jasadiahnya, ada batinnya. Jantung itu ada yang bersifat jasadi, jantung yang berdetak itu jasadi. Yang ketika kita ditakuti, kita tuh dan itu ada hantunya misalnya. Kita tuh walaupun itu hanya omongan biasa, kita tuh udah mulai tuh atau pacar. Jadi secara jasadiah aja jantung itu mau kencang kalau kita bertemu dengan sang kekasih, atau kita buntut kencang kita ketakutan. Itu yang sifatnya jasadiah. Tapi ada jantung yang bersifatnya batin. Karena seperti dibacain Al-Quran dia makin tenang, kan? Makin tenang, makin bertambah keimanannya. Berarti sifatnya adalah batin. Seperti kita berzikir kepada Allah, maka dia akan bertambah tingkatannya. Karena zikir itu ada zikir lisan, zikir lisan itu ada zikir yang kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir lisan itu ada yang masuk ke hati, ada yang tidak. Ada yang betul la ilaha illallah, tapi nggak tenang, biasa aja. Karena zikirnya hanya di lisan, tidak masuk ke hati. Nah, jadi zikir ini kalau bahas zikir ya, ini masalah batin, masalah kaitan. Pertama zikir lisan. Zikir lisan dibagi dua lagi. Ada jahar, ada khafi. Ada yang jahar itu sifatnya jelas, lantang, terdengar. Ada yang khafi sirri, sifatnya pelan-pelan. Nah, itu sirri ya. Nah, setelah zikir lisan baru naik di atasnya, kalau ini marhalah orang-orang agak tingkat agak tinggi lah, yaitu zikir qalb, hatinya berzikir. Nah, kalau zikir lisan itu
saya mau kepada Anda ada Sufi pernah menerangkan bahwa kalau zikir lisan adalah zikruka bika laka. Engkau berzikir, melalui engkau berzikir dan untukmu. Maksudnya kita berzikir melalui lisan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus melalui lisan kita. Tapi kita juga mengharapkan pahala dari itu, ya kan, supaya ada pahala, supaya kita terjauh dari neraka, gitu kan. Itu adalah zikruka bika laka. Itu berarti zikirnya masih zikir lisan. Soalnya zikir ini ada tingkatan lagi nih. Ada zikir lisan, ada zikir qalb, ada zikir ruh, ada zikir sir, ada sir, ada dan banyak lagi. Kayaknya butuh berapa ya? Oke guys, ini bentar tunggu dulu ya. Ustaz, nanti kita lanjutkan pembahasan ini, kita dengerin adzan dulu. Oke. Ya karena ini lagi adzan guys di sini guys. Oke guys, balik. Tadi ada adzan, kita dengerin adzan dulu sebentar ya kan. Ada pertanyaan dari saya Bung Sakti kan. Monggo antara Ustaz Aul atau Ustaz Valen nanti yang akan jawab ya kan. Wudu batin itu gini nih, yang pertama ini, kenapa sih kok hanya sholat yang disuruh yang harus berwudu, harus diwajibkan berwudu gitu loh. Kenapa enggak? Kalau mau sholat ya sholat aja ke masjid gitu kan? Mau ke masjid ya udah ke masjid aja ya kan, nggak usah berwudu ya. Kita ikut sholat aja gitu loh. Cuman di sini diwajibkan, sedangkan misalnya kita puasa nih ya kan, puasa yang mau puasa ya cuma kita berniat puasa ya kan, apa itu Ramadan dan lain-lain kan, nggak pakai wudu ya kan. Zakat nggak pakai wudu. Zakat ya kan, yang rukun iman yang lainnya ya mungkin ada ya, rukun Islam ya kan. Misalnya haji mungkin ya di wudu disunahkan ya kan. Tapi sholat ini wajib gitu loh, berwudu gitu. Nah jadi begini kan, kalau dari dalilnya kan sudah jelas, sudah kita bahas kemarin ya, yang sampai ya. Dan itu ayat yang memang Allah perintahkan setiap hamba-hamba yang beriman ketika ingin melakukan sholat. Nah jadi maksud dari Allah memerintahkan kita untuk berwudu, selain tadi wudu zahir sama wudu batin, jadi di sini Allah ingin melihat sejauh mana keseriusan kita dalam melaksanakan sholat. Oke. Jadi ketika dalam sholat itu selalu orang diperintahkan untuk khusyuk dalam sholat. Ya, selalu perintahnya khusyuk. Kadang-kadang orang selalu mensalahartikan khusyuk itu hilang ingatan misalnya gitu. Harus fokus banget. Sebenarnya kalau kita bilang hilang ingatan atau benar-benar fokus di situ, enggak juga. Buktinya ketika sholat Nabi melamakan sujudnya gara-gara ada cucunya yang bermain. Kalau dia nggak ingat sama sekali, berarti otomatis cucunya udah dijatuhin saat itu. Iya. Kemudian kalau dibilang khusyuk nggak ingat sama sekali sama yang lain, buktinya beliau mempercepat sholat ketika ada seorang anak nangis. Iya, nangis. Biar ibunya selesai sholat nyusuin anaknya. Nah, jadi ketika dalam ayat diturunkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Artinya maka ya wasta'inu, minta tolonglah kalian bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Ya kata Allah. Wa innaha, tadi dibilang sabar dan sholat. Dalam bahasa Arab wa innaha berarti satu. Mana? Apakah sholat atau sabar di situ? Ya, sabar adalah muzakkar, sholat karena tamar muta, dia muannas. Di situ wa innaha, bukan wa innahu, bukan wa innahuma. Nah, kalau huma berarti dua. Kalau ubu berarti dia laki-laki muzakkar. Kalau ha dia muannas. Nah, berarti menunjukkan kepada siapa? Sholat atau sabar di situ? Sholat. Wa innaha berarti sholat, karena as-sholat termasuk dari kata muannas. Ada tamar butoh hurufnya. Ta yang bulat ada titik dua, itu namanya tamar butoh. Ya berarti merujuk ke muannas. Wa innaha berarti sholat. Karena sholat itu lakam itu berat sekali. Berat. Illa kecuali orang-orang yang khusyuk tadi.
Dimulai dari mana khusyuk? Dari wudhu. Oh, mulai dari. Kalau wudhunya benar, guys tuh ya, Ya. saudara juga menonton juga. Nah, kalau wudhunya benar, insya Allah sholat benar. Sangat benar. Kalau wudhunya buru-buru, saya yakin sholatnya buru-buru. Iya. Ya, jadi perhatikan dulu wudhunya. Kalau Anda lihat wudhu seorang itu benar dan maksudnya sesuai dengan apa yang disyariatkan, insya Allah sholatnya benar. Yang kedua, untuk memperbaiki sholat kita menjadi khusyuk, dalam Quran disebutkan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya wahai anak Adam. Ya bani Adam khudhu zinatakum. Pakailah pakaian terbaik. Jangan compang-camping, Pakaian pakai apa? Batik. Berani pakai kaos enggak? Enggak. Enggak berani. Masa kita udah pakai kaos ngoblok? Itu panggilan manusia. Itu panggilan manusia. Ini panggilan Allah. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kantor aja pakai dasi. Nah, dasi. Besok aku sholat pasti pakai dasi, pakai yang rapi guys. Nah, jadi makanya bilang khuzu zinah. Zinah di situ sesuatu yang indah, enak dipandang mata. Ya, Allah kan sunahkan yang putih-putih. Nah, ada yang putih-putih yang baik pun jadi kasih wangi-wangian. Karena malaikat itu suka yang wangi. Maka kita disunahkan ketika mau sholat itu pakai wangi-wangian. Nah, jadi di situ poin utamanya wudhu dan pakaian kita bersih. Ya, jadi untuk melatih kita menjadi orang yang khusyuk dalam sholat. Dalam sholat ya. Berarti kalau wudhunya bener, insya Allah sholatnya khusyuk. Ada satu hal lagi ya. Ya, monggo. Ada satu hal lagi tentang berkaitan dengan wudhu. Karena man tawaddu'a ka wudhu'i ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya Barang siapa dia berwudu seperti wuduku, seperti wudu Rasulullah, Oh, seperti Rasulullah. wudunya Rasulullah, maka ghufira lahu ma taqaddama. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terlalu. Kalau wudunya seperti wudunya Rasulullah, kalau wudu walaupun bahasanya kayak seperti ya, nggak bisa kita pasti seperti Rasulullah, nggak bisa. Kalau Rasulullah luar biasa, kita nggak bisa. Paling tidak kita berwudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, Betul. sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in terus sampai kepada guru kita kepada kita, dan kita mengamalkan apa yang guru kita ajarkan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berwudu seperti wudunya yang diajarkan guru kita, yang guru kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita sampai ke Rasulullah, maka setelah selesai wudu, maka dosa itu akan rontok mengikuti dengan air wudu yang dia. Subhanallah. Jadi keutamaan wudu yang benar. Dia akan mempengaruhi step-step selanjutnya, Step-step baik dia itu selanjutnya. sholat, baik dia membaca Quran, Ya, berzikir. betul. Jadi paling utama benar di wudu. Ya. Karena kalau stepnya pertama udah benar, kedepannya sholat benar. Oh, Ya. Mohon salam ya. Wallahu a'lam. Guys, ada mau tanya itu yang di situ tuh pada merupiah itu pada liatin handphone ini, tanya dong. Ini saya mau bahas apa lagi nih? Oke, Ini deh. Iya, Ustaz, tadi mengenai wudhu batin ya kan? Wudhu berarti ada wudhu dohir, ada wudhu batin. Wudhu yang berhubungan dengan jasmani sama wudhu yang berhubungan dengan rohani. Kalau wudhu yang jasmani itu udah jelas ya, ada niat, Ya. terus basuh dan lain-lain. Kalau wudhu batin itu kita niatkan tadi. kita Tahapan niatkan pertama ya. Ya, itu tahapan pertama selain niat di awal wudhu, berarti Ya. kita niatin awal wudhu yang berikutnya tuh Ya. per step by step itu Kita nikmati dan ada kita apa kan akui segala minta dosa. ampun, Ya. terus Semoga diterima amal semoga kita. amalan kita diterima dan ada taubatan juga kan Ya. tadi kan. Nah, itu wudhu batin. Nah, waktu wudhu batin itu apakah ini kan kalau misalnya ini maaf nih, Ya. kalau kita kan orang awam nih Ustaz, ya kan. Ya. Kan kalau kita udah niat, kita basuh, terus kita niatkan seperti tadi ada 3 nih apa? Ya. Mohon ampun, dan itu kan lama Ustaz, takutnya adanya Oh. jelek. Nah, waktunya apakah harus disolat 5 waktu itu atau ada waktu-waktu tertentu nih? Misalnya kita mau sholat tahajud aja nih, ya kan? Ya. Atau mau sholat duha aja, ya kan? Gimana ini Ustaz? Karena ini wudhu itu kan dilakukan setiap kapan kita mau sholat. Nah, wudhu ini dua-duanya, zahir dan batin. Tetap kita kan
sesuai dengan keadaan kita, kemampuan kita, ahwal kita, makomat kita. Jadi kalau kita masih belum mampu, ya harus dipaksain. Tetapi paling tidak kita berusaha. Ketika kita masih belum khusyuk, paling tidak kita berusaha untuk khusyuk. Dan tadi sebutkan ada Ustaz Aulia bahwa ketika khusyuk itu bukan soal kita lupa segala sesuatu, kita tuh hanya kepada Allah, enggak. Kuping kita masih mendengar yang lain. Karena ketika seorang imam misalnya ada salah, makmum memperbaiki, betul. Ketika lupa rakaat sholat, ya, makmum mengingatkan, ya kan, kalau laki-laki bagaimana, itu perempuan bagaimana. Ya. Itu kan ada dalam syariat Islam. Jadi wudu pun demikian. Kalau kita belum mampu, ya mesti paksain. Tapi ketika kita bisa, maka lebih baik dia amalkan step by step, perlahan-lahan. Tidak harus menghayal. Tidak harus. Langsung saja, ya Allah terimalah amal saya dari izin Allah. Ya kan? Semoga amal saya diterima. Ya Allah ampuni segala dosa saya. Kan selesai. Nggak usah. Itu kan contoh baik. Itu kan amalan hati. Amalan hati itu walaupun sekilas itu bisa banyak. Berbeda dengan amalan ucapan zahir. Kalau ngomong lama, niat saya ya Allah, membasuh tangan ini ya Allah, semoga amal kan lama kalau diucapkan. Amalan hati itu lebih cepat. Lebih cepat dari yang diucapkan oleh lisan. Syaitan nggak tahu kita. Syaitan nggak tahu apa yang kita. Dia cuma tahu di otak kita. Hati kita itu hanya Allah yang tahu. Hati Itu baru Allah yang tahu. Itu baru hati. Itu baru hati. Belum tadi yang lu fuad dan sebagainya, itu lain lagi. Karena ada berkaitan dengan alam, ada alam mulk, alam malakut, alam jabarut lahut dan lain sebagainya. Lain lagi dengan butuh waktu betul waktu kayak sebenarnya kalau pelajari seperti ini sebenarnya nggak harus lama juga. Tapi yang penting kita istiqomah. Belajar itu tidak bisa hari ini langsung bisa, tidak bisa. Oke. Karena intinya dari wudu batin dan wudu dohir itu penutup, ya kan. Silakan monggo. Intinya mungkin ya apakah mau itu apa ya, yang hikmahnya atau apa gitu. Monggo bisa tahu. Kalau saya sih yang pertama, segala ibadah kita kan intinya ditaqarrub ila Allah Ta'ala. Itu inti daripada segala amal kita ya. Semua amalan kita tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin saya sebelum kita tahu menjadi tahu, ya praktek. Intinya itu dipraktek. Ketika sudah tahu, misalkan saya kan belum mendalami banget tentang wudu batin ini. Ketika kita sharing seperti ini, berarti ayo kita praktek pelan-pelan. Jangan misalkan dari tangan sampai kaki semuanya kita niatin ke tangan dulu. Oh, tangan udah mantap, masuk ke mulut gitu. Besok lagi masuk lagi ke hidung, besok lagi masuk. Jadi kita namanya juga belajar ya, nggak mungkin anak langsung lari, pasti rangkul dulu ya. Jadi step by step. Nanti saya gitu. Jadi yang pertama, semua tindakan amal ibadah kita ditaqarrub ila Allah Ta'ala dengan cara apa? Pelan-pelan. Kalau dari saya sendiri misalnya tadi sudah betul yang dibahas oleh Ustaz Aulia bahwa selain ketika kita lagi berusaha wudu batin, jangan sampai kita menyalahi syariat. Maksudnya contoh, ketika kita lagi membahas wudu supaya tahapan yang pertama tadi supaya niat, gara-gara niat enggak, aku yang bosnya lama karena pengen selesai. Itu yang menyelesaikan. Akhirnya airnya tumpah banyak demi untuk mencapai wudu batin, tetapi akhirnya secara syariat dia buang-buang air, dia boros. Karena israf adalah perbuatan dari setan. Mubazir ya. Mubazir israf itu mubazir. Innal mubazirin kanu min ikhwani syayatin. Jadi kalau kita mubazir malah kita disebut setan. Jadi kalau ketika kita wudu batin, jangan sampai wudu zahirnya malah berantakan. Karena yang paling penting pada asas adalah wudu zahir. Wudu batin untuk tahapan orang yang lebih di atasnya. Maksudnya kita yang udah ngerti nih, ya udah mulai itu. Kalau yang masih belum, karena kita beramal sesuai biqadri ulumi, sesuai dengan kadar keilmuannya. Kalau keilmuannya belum sampai, ya maksa-maksa. Misalnya kita belum tahu ilmunya khutbah Jumat, jangan maksa-maksa khutbah Jumat.
Iya. Nanti banyak salahnya kayak di YouTube tuh banyak tuh saudarakan. Dia khutbah Jumat ada satu Rukunnya rukun, kurang. ada satu rukun yang satu rukun nggak dibaca, Nggak sah. nggak sah semua. Itu bahaya itu. Hmm. Nah jadi pentingnya ilmu. Iya. Kita kan di sini hanya share ilmu, tidak pernah kita menyalahkan siapapun. Tidak pernah menggurui sudah. Iya, ya. kita belajar bersama-sama Belajar bersama-sama. untuk memperbaiki kita sama-sama. Betul. Nah, jadi tidak ada niat untuk menggurui, kita hanya share ilmu. Oke. Share ilmu. Oke. Ngopi San, ngopi. Oke, Ya, ngopi dulu. Ya, itulah guys ya, wudu batin ya kan. Ini baru basic ya San. Karena guys kalau misalnya terlalu dalam, ini podcast bisa 2 jam guys. Kayak film di bioskop. Ini aja udah lama ini bahas ini ya kan. Iya. Oke, kita tutup aja ya. Jangan lupa subscribe ya kan, like, share dan komen ya kan. Kalau pengen tanya-tanya silakan di komentar ya. Jangan komentarnya jangan jos, jangan bagus, tanya kayak apa kayak ya kan. Apa lanjutkan guys, lanjutkan bos. Ya itu tuh komen apa itu? Komen itu yang penting gitu loh guys ya kan. Yang bermutu. Iya bermutu, tanya masalah keagamaan, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada beliau-beliau dan akan saya share juga di komentar, dibalas di komentarnya ya kan. Yang pasti tonton terus channel kita ya, Mupi Bermanfaat dengan tema-tema yang akan lebih menarik guys ya kan. Kita tunggu tema berikutnya apa. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.